Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa alil baiti wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para sahabat semua, semoga kita semua diberikan kesehatan lahir wal batin dan diberikan semangat untuk memperbaiki negeri ini dan juga memperbaiki diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, kita langsung saja pada tujuan utama kita, yaitu akan membahas tentang tim reformasi dan juga komisi reformasi. Pada video short terdahulu saya sudah pernah membuat juga bahwa Pak Prabowo sudah membentuk sebuah tim reformasi Polri ketika dia akan berangkat ke PBB pada waktu itu, dan sekarang sudah kembali. Tetapi pada saat yang bersamaan atau sebelum Pak Prabowo kembali itu, Kapolri Sulistyo Sigit telah membentuk namanya Komisi Reformasi. Jadi dua tim yang akan sama-sama menggarap Polri untuk lebih baik lagi telah dibentuk. Tetapi kita sama-sama memahamilah bahwa seharusnya sebuah tim itu keputusan tertingginya ada pada Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita sinyalir secara lebih mendetail lagi, sepertinya memang tidak ada salahnya juga Kapolri membentuk sebuah tim internal yang terdiri dari 52 pejabat-pejabat tinggi di kepolisian dan juga pejabat menengah atau pangkat-pangkat kolonel dan jenderal yang ada di kepolisian untuk menjadi tim komisi reformasi yang dibentuk oleh Pak Sulistyo Sigit. Dan saat ini Pak Prabowo telah kembali ke Indonesia dan menekankan dan meyakinkan juga kembali bahwa Polri itu memang harus direformasi. Dan tim reformasi yang dibentuk oleh Pak Prabowo itu sudah siap siaga. Tetapi meskipun sampai dengan hari ini kita belum mendengar siapa-siapa saja yang akan ditunjuk sebagai tim reformasi Polri bentukan daripada Presiden Republik Indonesia. Dan telah diretas beritanya di mana-mana, akhirnya di-download juga bisa di mana-mana, bahwa Pak Prabowo telah menyiapkan 9 orang yang akan mengisi komisi daripada reformasi Polri ini. Dan dari desas-desus yang kita baca di media-media sosial, bahwa muncul salah satunya ada nama Pak Mahfud MD, mantan Menteri Hankam, dan juga disebut juga ada calon seorang komisi reformasi yang dibentuk Pak Prabowo itu adalah mantan Kapolri Republik Indonesia. Tapi sampai dengan saat ini belum ada rilis khusus dari kepresidenan 9 orang itu siapa. Dan ini ada kemungkinan yang akan terjadi adalah bahwa dari tim 9 ini merupakan adalah semacam komisioner daripada reformasi Polri. Dari komisioner reformasi Polri ini, yang 9 orang ini yang akan menjalankan reformasi total Polri secara keseluruhan, dan dibantu oleh komisi reformasi yang dibentuk oleh Pak Sulistyo Sigit yang telah atau setidaknya muncul 52 orang anggota di dalamnya, dan penesat di dalamnya adalah Pak Sulistyo Sigit itu sendiri. Dan jika dua tim untuk reformasi Polri ini memang dijalankan secara bersama dan tentu dengan transparan, masyarakat jangan ditinggalkan untuk setiap ayat dalam perubahan reformasi Polri itu harus disampaikan kepada seluruh khalayak rakyat ramai, sehingga tidak ada katakanlah semacam kecurangan-kecurangan dalam sebuah kalimat di hasil daripada
reformasi Polri itu yang nanti akan dituangkan menjadi rancangan undang-undang Polri atau revisi pada Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 tersebut. Dan tentu masyarakat khalayak ramai ini sangat mengharapkan sekali bahwa Polri itu memang benar-benar direformasi total dan tidak menjalankan fungsi secara masif atau secara berserakan di mana-mana ada. Saat ini Polri dirasakan menjadi sebuah super body yang mempunyai kewenangan yang terlalu banyak di Republik ini, sehingga banyak tokoh-tokoh masyarakat juga mengatakan bahwa Polri ini merupakan negara atau organisasi sebuah negara berada dalam sebuah negara. Makanya NKRI pernah dipelesetkan atau masih dipelesetkan menjadi negara kepolisian Republik Indonesia, dan ini jangan sampai terjadi lagi, karena banyak sudah sumber-sumber yang kita baca di media sosial bahwa Polri itu membuat peraturannya sendiri untuk mereka sendiri untuk memutuskan apa yang mereka inginkan sendiri, sehingga gampang sekali untuk menjerat masyarakat atau menjerat siapapun yang bersalah, siapapun yang dianggap benar oleh Polri dengan membuat peraturan-peraturan sendiri. Dan ini jangan lagi sampai terjadi. Itulah gunanya dibentuk dari tim reformasi Polri, dan masyarakat berharap Polri harus legowo bahwa Anda harus direformasi. Kita telah merasa cukup semacam trauma ketika ada dui fungsi ABRI pada waktu itu, dan kita bersyukur rezim Pak Soeharto lengser, kemudian TNI totalitas secara paripurna telah mereformasi dirinya hingga dia kembali ke barak dan tidak memasuki semua lini kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi saat itu yang Polri menjadi adik bungsu daripada ABRI pada waktu itu, justru dia berkembang menjadi super body, dan bukan hanya dui fungsi yang Polri miliki pada waktu itu. Khususnya selama 10 tahun terakhir ini Polri telah berkembang menjadi multifungsi, termasuk di sana mengurusi pajak, mengurus segala macam, dan akhir ini juga ikut mengurusi makan bergizi gratisnya Indonesia. Dan ini juga perlu direformasi Polri sebagai sebuah masukan bahwa kembalilah ke pelayanan khusus, yaitu Polri itu merupakan melayani dan mengayomi serta melindungi masyarakat. Tidak cukup hanya Polri untuk masyarakat. Kalau Polri untuk masyarakat itu masih banyak terjemahannya yang kita bisa mungkin tidak mengetahui makna di dalam secara detail. Tetapi rubah saja seperti apa yang dulu pernah diagung-agungkan, bahwa Polri itu adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kembali kepada tugas fungsi utama Polri. Dan Polri jangan lagi masuk kepada semua lini kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sifatnya hanya mengayomi, melindungi, dan melayani kebutuhan masyarakat, bukan menakut-nakuti, bukan mengintimidasi kepada rakyat Indonesia. Kita tentu sangat mengharapkan tim reformasi Polri dan juga tim komisi reformasi Polri ini bisa bekerja secara utuh apabila di dalamnya ada tokoh-tokoh masyarakat, salah satunya seperti Pak Mahfud MD, dan juga tokoh masyarakat lainnya dari kalangan akademisi, mungkin lebih baik juga untuk dilibatkan sebagai komisinya. Jadi ada komisinya, sehingga dia akan bekerja sama dengan tim yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit sebagai Kapolri-nya pada saat ini. Dan mungkin tuntutan yang lainnya yang paling utama, sebaiknya Pak Sulistyo Sigit ini juga mungkin dilibatkan sebagai pembina atau sebagai penanggung jawab daripada tim dari kepolisian ini. Tapi dia sebaiknya juga sebagai salah satu tuntutan dari masyarakat bahwa Pak Listio Sigit juga patutnya dilengserkan dulu. Jangan pula Pak Listio Sigit sebagai Kapolri beralasan bahwa dia tak ingin diturunkan sebagai Kapolri. Lantas kalau Pak Sulistyo Sigit sebagai Kapolri masih mempertahankan jabatannya, sementara rakyat atau masyarakat menginginkan Pak Listio Sigit dicopot sebagai Kapolri, kalau dia mempertahankan, jadi kita pun sebagai masyarakat akan melakukan kinerja daripada
tim internal reformasi Polri yang Pak Listio Sigit bentuk ini. Jadi agar tidak membuat masyarakat kita menjadi bertanya-tanya, yang membentuk Pak Listio Sigit, dan sementara Pak Listio Sigit itu diharapkan dan sangat diinginkan oleh masyarakat untuk tidak menjabat sebagai Kapolri lagi. Sementara Pak Listio Sigit bersikukuh, berkencangan urat leher bahwa dia tidak mau mengundurkan diri dengan alasan kalau dia tidak menjadi Kapolri, Kapolri akan kacau. Sebegitu dikjayanya kah Pak Listio Sigit? Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin patut dipertimbangkan kalau seandainya tim reformasi Polri ini bisa berjalan dengan lancar tanpa Pak Listio Sigit, karena salah satu yang diinginkan masyarakat juga Pak Listio Sigit mundur dari Kapolri. Dan semoga kami sebagai masyarakat di bawah mengharapkan tim reformasi dan komisi reformasi Polri ini bisa segera terwujud, dan nama-nama 9 komisioner tersebut juga segera diumumkan, dan juga bisa di cross check rekam jejaknya apakah masih terindikasi KKN dan lain sebagainya. Itu perlu diungkap ke publik. Semoga Polri kembalilah kepada tugas fungsi utamanya ke masyarakat, melayani, mengayomi, dan melayani masyarakat di Republik Indonesia. Jadi cukuplah pengalaman atau kekuasaan 10 tahun selama periode Pak Jokowi. Polri membuat suatu lonjakan cerita atau sejarah di masyarakat yang cukup tidak menyenangkan bagi Polri itu sendiri, terlebih lagi bagi masyarakat. Kenapa tindakan dari kepada kepolisian tersebut juga berhubungan dengan masyarakat, yang juga akhirnya pada sebuah keputusan bersama masyarakat menginginkan kepolisian itu direformasi total. Kembalilah ke tugas utama Polri. Semoga sukses Pak Prabowo mengendalikan reformasi Polri ini secara tuntas, dan berikan rasa aman itu lagi kepada rakyat Indonesia, berikan rasa damai itu lagi pada Indonesia, baik oleh TNI maupun oleh Polri, bukan malah aparat yang menakut-nakuti masyarakat lagi. Demikian, semoga bisa sampai kemana-mana video ini, semoga bisa menjadi salah satu masukan bagi video ini. Kalau bagi orang yang belum jelas latar belakang saya, boleh lihat di bio video ini di channel Terindah Suyadinat. Dan saya menyampaikan ini melalui kapasitas saya sebagai yang Anda lihat di profil video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.